dari mendatangkan kemanfaatan wajib udhuri dan menolak bahaya, mara bahaya. Jadi di antara yang dimaksud adalah ketika kita wudhu itu mengangkat mereka, artinya kita punya anggapan bahwa mereka itu adalah manusia di atas rata-rata manusia. Kita meyakini mereka punya kemampuan yang di luar kemampuan manusia, bahkan kita bisa katakan itu adalah kemampuan Allah, dari mulai mendatangkan manfaat, menciptakannya, bahkan sampai mampu untuk menolak bahaya. Jadi ini adalah gambaran wulu berlebihan di diri seorang wali atau orang yang soleh. Kenapa demikian disebut wulu? Karena kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad SAW di diri beliau itu ada dua, yaitu sisi manusia yang soleh dan Rasul, Nabi Rasul. Makanya Rasulullah mengatakan, innama ana abdullah wa rasuluh, aku ini hamba Allah, jadi manusia tapi soleh yang baik, dan aku Rasul Allah, yaitu manusia dipilih sebagai utusan. Rasul itu adalah jabatan di atas rata-rata manusia, karena nggak semua manusia bisa jadi Rasul, bahkan tidak semua Nabi jadi Rasul. Ketika Rasul menjadi Rasul, itu berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata manusia. Sehingga ada beberapa hal yang ini tidak bisa dikerjakan kepada saya Nabi. Kita berikan ini kecuali tidak bisa diberikan kecuali kepada Nabi SAW. Semisal kita mengikuti Rasulullah SAW dengan semua ucapannya, semua tidak tanduknya. Tidak ada manusia yang seperti itu. Cuma Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau punya satu sisi namanya, sisi itu isinya adalah tentang kerasulan, yaitu adalah manusia pilihan yang dipilih untuk jadi Rasul. Sementara wali ini mentok sebagai hamba Allah. Soleh itu juga mentok sebagai hamba Allah. Tak bisa capai Rasul, karena Rasul ini bukan dengan usaha, tapi dengan pilihan Allah. Sehingga bagaimanapun dia soleh, bagaimanapun dia menjadi wali, dia tidak akan pernah sampai tahap Rasul, sehingga tidak akan pernah melewati rata-rata manusia. Artinya ucapannya pasti ada salah, terus kata-katanya pun tidak tanduknya pun pasti ada salah, dan apalagi kalaupun dia berbuat baik, kalaupun dia berbuat soleh, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesolehan itu tidak dicapai dengan usaha semata, tapi Allah memang beri taufik kepadanya. Baik. Maka ketika kita angkat beliau, ya, orang-orang yang wali, orang-orang yang soleh ini di atas rata-rata manusia, ini kesalahannya. Sementara saja Rasul yang memang di atas manusia, pada sisi Rasulnya tidak pernah punya klaim atau tidak pernah punya anggapan bahwa Rasul bisa menciptakan manfaat dan menentukan ini bahaya tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak pernah. Kata Rasul dalam ayat yang mulia itu, qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu perkara-perkara baik, aku hanya mau milih yang baik-baik saja untuk. Aku nggak mau sakit hati. Sebagaimana ketika Rasul dengar orang-orang mengatakan dia penyihir, dia berdusta, apakah Nabi nggak sakit hati? Sebagai manusia sakit hati. Maka Allah mengatakan, wa qad na'lamu annahu yahzunuka alladhi bima yaqulun. Kami tahu kata-kata mereka membuatmu sedih. Jadi Nabi kalau tahu perkara gaib, Nabi ingin semua tentang kebaikan, kesuksesan. Gak ada harus perang, gak ada harus Nabi terluka sampai patah giginya. Gak mau. Kalau aku tahu gaib, aku gak mau yang seperti itu. Aku akan atur untukku masa datang semuanya baik semua, karena aku tahu apa saja yang baik-baik, aku ingin untukku semua yang baik-baik. Tapi Nabi mengatakan, lau
law kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu wa ma massani yasu. Saya nggak akan mungkin ada sedikit pun kejelekan, tidak ada sedikit pun kecelakaan mengenaiku. Tapi Nabi terluka, patah giginya. Bahkan Nabi SAW harus berperang. Bahkan Nabi SAW harus tertahan haji, tertahan umroh, tak bisa. Apalagi Nabi harus jalan kaki ke Madinah, dari Mekah ke Madinah dengan membawa rasa takut, dikejar-kejar, diancam. Itu Rasul yang jelas-jelas punya sesuatu yang di atas rata-rata manusia, pun masih tidak bisa berkemampuan seperti layaknya yang dianggap wali hari ini, dianggap orang soleh hari ini, yang dia punya kunci rezeki. Kalau datang sowan ke wali pasti rezekinya ngalir lancar. Terus kalau seandainya dia ada masalah bahaya, ada masalah masalah beban hidup lah, ancaman hidup, dia datang, dia minta untuk diangkat bahaya tersebut. Kadang cerita-cerita yang ketika begalnya pada kaku semua, bisa bergerak, dibaca sendiri. Ketika jembatan runtuh, mobilnya lompat di atas sungai, jalan di atas air. Jadi ini cerita-cerita ini memang itu bukan omongan sebagian orang, tapi ini omongan yang sering kita dengar. Ini semua menunjukkan bahwa dia sedang menggambarkan kebaikan-kebaikan. Jadi bahaya-bahaya yang ini bisa dinafikan dengan kekuatan di luar manusia. Yang Nabi SAW itu ya disebut sebagai mukjizat untuk Nabi, dan itu terjadi pada mereka. Ini yang disebut namanya mengangkat posisi mereka di atas posisi yang sebenarnya. Ini tidak boleh. Wattikhadhuhum, itu tadi hulu yang pertama ya, yaitu mengangkat mereka melebihi posisi yang sebenarnya. Ingat, mereka itu sebagus-bagusnya agama mereka cuma wali, bukan nabi. Ya, yang nabi saja tidak demikian. Maka jangan pernah mengangkat untuk mereka, memposisikan untuk mereka posisi yang tidak sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau sampai terjadi, maka ini sudah menjadi realita bahwa akan menjadi semakin parah dan semakin jelas kesyirikannya. Jadi bukan hanya sedang menyanjung, bukan hanya sedang menyangka bahwa ini adalah orang yang hebat, mengandalkan dia, tetapi sekarang sudah sujud, sembelih kurban untuknya, sujud ruku untuknya. Ini semua menunjukkan bahwa bulu fil awliya wassalihin sedang terjadi dan masih proses makin matang. Wattihaduhum masa'ita bainallah wa bain khalqihi. Yang kedua, apabila kita menjadikan mereka itu layaknya perantara antara Allah dan hambanya, ini namanya sudah hulu, sudah berlebihan. Fi qada'il hawaiji, dalam masalah yang bentuknya adalah menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan hamba. Wa ijabatid doa, bahkan dalam masalah doa yang dikabulkan. Mereka ini seakan-akan punya beberapa tiket untuk doa dikabulkan. Jadi kapan yang mereka doa pasti manjur, pasti akan terkabul. Nah, ini seperti ini. Ini adalah melampaui batas yang kedua. Apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Apabila hambaku berdoa kepadaku, maka katakan Muhammad,
aku dekat. Ya, uji budak watadari yadaan, aku mengabulkan seruan orang yang berdoa. Jadi Allah tidak menggunakan ada perantara di situ. Ya, sementara sebagian kita bahkan masyarakat masih sangat erat, ya, itu memahami bahwa kita ini tidak pantas, kita ini bukan siapa-siapa, dialah tukang doanya, dialah itu. Walaupun dia juga berdoa sudah, tapi secara tidak langsung anggapan bahwa ini adalah orang yang paling ampuh doanya, ini tentu tidak bisa. Karena gini, orang yang ampuh doanya itu tidak punya terus menerus, tidak berpihak kepada seseorang terus menerus menjadi kekhususannya, itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan pengkabul doa ini falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun. Kalau kalian ingin mendapat pengkabulan doa terus menerus, kalian harus memperbaiki iman terus menerus, meningkatkan iman. Jadi bukan kepada seseorang, tapi pada tingkatan iman. Doa semakin mudah dikabulkan jika tingkatan imannya terus meningkat. Jadi bukan kepada seseorang. Nah, ketika di masyarakat masih terbentuk seseorang, sosok tokoh yang dengan ini doanya pasti terkabul, inilah yang kita khawatirkan. Kita bukan sedang ingin menyalahi mereka, ingin membuat mereka istilahnya merasa terhina dengan sikap mereka ini. Justru kita ingin mengertikan bahwa ini pernah terjadi loh di zaman sebelum kita, terus terulang kayak gini. Kapan ini kita diamkan, kita nggak saling mengingatkan, maka nanti akan jatuh kepada penglegalan, ya, sebuah praktek kesyirikan yang perlahan demi perlahan semakin matang. Hatta yaul amru, karena kata penulis ini, itu semua nanti akan kembali kepada apa yang pernah terjadi di sebelum kita. Ibadatihim min dunillah, menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Sekarang walaupun semua mereka pasti yang melakukan itu akan mengatakan kami itu tetap berdoa sama Allah. Poin pengingatnya bukan pada diri mereka yang masih juga doa sama Allah, minta doa sama orang soleh atau wali, tetapi adalah ketika ada anggapan wasaid itu adalah perantara. Jadi seakan-akan Allah itu seperti sebagaimana raja dan pimpinan dunia, dia harus dengan perantara. Kita mau ketemu langsung, pasti kita akan ditemukan kepada perantara, bukan langsung akhirnya. Jadi yang ini Allah sedang nafikan dalam ayatnya tadi, wa idza sa'alta ibadi anni fa inni qarib. Allah ingin menenangkan hambanya, gak ada seperti itu. Allah sama hambanya tidak butuh perantara. Maksudnya dalam bahasa doa, kalau Allah menggunakan malaikat itu hak Allah, artinya menggunakan malaikat sebagai perantara wahyu. Tapi ini kita bahasnya gak kemana-mana, doa. Allah jelas mengatakan enggak ada perantara. Sementara seringkali yang dijadikan perantara itu dalam masalah doa. Maka untuk itu, ya, dalil-dalil minta doa kepada orang yang soleh. Ya, saya minta doa, seorang sahabat minta doa kepada kepada Abbas. Itu minta doa kepada orang yang hidup. Minta doa kepada orang yang hidup dan mampu. Mampu itu maksudnya dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu langsung ketemu. Maka ini namanya tawassul, dan ini namanya syar'i. Artinya memang ada dasarnya, tetapi kalau sudah meninggal dunia, dia bukan diminta doa, tapi butuh doa kita. Kemudian tidak langsung, mungkin dia hidup, tapi kita di Jambi, dia di Aceh, di Jakarta. Kita minta kepada beliau untuk mendoakan kita. Maksudnya
bukan lewat pesan, bukan lewat telepon, karena itu akan semi langsung, tapi memang kita bicara dengan pengadaan tangan kita, bahwa itu namanya kita minta kepada beliau yang gaib, gak langsung, lalu kemudian minta sesuatu yang gak dimampu oleh manusia, sesuatu yang itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah perkara yang dimaksud dalam masalah ini. Ketika doa itu sudah apa? Sudah tidak syar'i, akan perkaranya akan bergeser kepada ibadatuhu min dunillah wa taqarrubi ila adrihatihim bidabaihi wa nudur. Lalu akan ditemukan orang-orang yang akan mendekat kepada kubur-kubur mereka dengan membawa sembelihan dan nadam. Kalau aku bisa berhasil sampai target menjadi presiden, misalnya menjadi gubernur, maka aku akan kesini lagi ke makam Syekh Fulan, maka aku akan sembelihan. Nazar itu kadang diminta oleh awamnya. Bapak mau pulang, nazar dulu Pak. Yang seperti sudah bergeser. Mungkin kita tidak pernah tahu langsung, tapi kalau kita dengar dari orang-orang yang langsung, maka kita akan mengetahui ternyata yang kita baca terjadi. Doa wal istighatsati wa talabil madadi, doa minta bantuan dan minta madad, uluran atau pertolongan, sama sebenarnya bantuan juga. Kama hasala min qaumi Nuhin fi haqqis sholihin, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, di kaum Nabi Nuh, tatkala mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh mereka. Mereka mengatakan begini, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan mereka kalian. Jadi kalimatnya bukan lagi orang soleh, jangan kalian lupa jasa-jasa orang-orang soleh kalian. Atau mungkin awalnya gini, jangan kalian lupa bagaimana keteladanan mereka yang soleh. Ayo kita soleh seperti mereka. Bergeser, satu abad kemudian bergeser menjadi, jangan kalian lupa jasa-jasa orang-orang soleh kalian yang telah memberikan kalian hidayah, petunjuk, kasih penghormatan. Mulai dibuat monumen. Mulai abad berikutnya, generasi baru datang, jangan lupa sesembahan kalian. Jadi berubah namanya, bukan orang soleh lagi. Kalimatnya la tadarunna alihatakum, jangan kalian lupa, jangan kalian berhenti, jangan tinggalkan sembahan kalian. Sudah bukan orang soleh lagi. Ini bukan omongan, ini kenyataan. Maka kenapa kita itu bukan mengharamkan tabarruk, minta cari berkah, tidak. Tabarruk itu ada nyatanya, tetapi dengan cara yang benar, cara-cara yang tidak menjadi wasilah kesyirikan. Mungkin belum tadi kesyirikan, oke, tapi itu tidak dalam masalah ini, dalam masalah kesyirikan itu bukan di saat syirik dilarang, pasti itu dilarang. Namun yang menghantarkan, sejak dari menghantarkan kepada kesyirikan itu pun sudah dilarang oleh Rasulullah. Ini kaidah dalam masalah akidah. Itu sesuatu yang sedang menjadi penghantarnya sudah dilarang. Baik, itulah mengapa Rasul pernah melarang menziarahi kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Mengapa demikian? Karena ada kekhawatiran. Ini kan intinya jatuh dan runtuhnya akidah yang bertahan di atas tauhid selama 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nuh. Hancur cuma gara-gara kuburan. Maka Nabi melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Setelah kemudian Islam selesai, sempurna, akidah telah dijelaskan oleh Rasul, bahkan akidah telah ditanam oleh Rasul 11 tahunan, belasan tahunan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan telah dibuktikan bagaimana kekuatan akidah mereka, disiksa tetap ahad-ahad, diiming-imingi, tolak tetap ahad-ahad, gak mau berpaling dari Allah yang Maha Esa. Sudah dibuktikan.
Baik, maka kemudian Rasul mengatakan, fazuruha, sekarang silakan kunjungi kuburan. Tetapi bukan untuk ini seperti dulu pernah terjadi di kaum Nuh, tapi fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalian datang hanya satu tugasnya. Salam kepada mereka, ingat akhirat bahwa kalian akan sama seperti mereka. Titik, nggak ada yang lain. Itulah mengapa Rasulullah SAW ya dalam masalah akidah itu selalu selalu melakukan pencegahan dini gitu. Seperti misalkan seseorang pernah uji Rasul dan Nabi tahu bahwa umat yang paling dekat dengan beliau keberadaannya Bani Israel, umat Nabi Isa, itu jatuh dalam masalah ujian, keceblos yang awalnya mereka hawariyun, ahli tauhid, mereka semua mengikuti Nabi Musa, keceblos itu gara-gara berlebih-lebihan memuji Nabi. Maka ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu mengatakan kepada Nabi, ya Sayyidi, wahai Tuhan kami, bukan lagi ya Muhammad Rasulullah, Nabi Yuna Muhammad, tapi langsung Sayyidi, wahai Tuhan kami dan putra Tuhan kami. Maka Rasulullah mengatakan as-sayyidullah. Nabi tidak mengatakan jangan bilang seperti itu, tapi Nabi bilang as-sayyidullah. Yang disebut Tuhan itu sepatasnya hanya Allah, bukan aku. Jadi ada karakter bahwa sebenarnya hal itu dilarang, enggak sebenarnya. Lalu Nabi itu benar sayyid, ana sayyidu wala dibini Adam. Aku ini tuannya putra Adam. Wala fakhr, enggak sombong, memang pantas. Nah, ketika ada yang mengatakan seperti itu, berarti mengamankan Nabi sesuai dengan yang pernah Nabi kabarkan dalam hadisnya. Tapi Nabi larang karena Nabi ingin meluruskan bahwa setiap yang memanggil aku sayyid, setiap yang akan mengatakan aku sayyid, maka dia harus tahu as-sayyidullah, Tuhan yang sebenarnya. Jadi Nabi tidak larang, memang itu benar. Cuma yang harus diketahui as-sayyidullah. Jadi pencegahannya itu sejak dini gitu loh dalam masalah akidah. Maka masalah tabaruk, masalah cekalah berkah itu pelarangannya bukan harus terjadi kesyirikan baru dilarang, tapi ketika sudah menjuru kepada kesyirikan, apalagi praktek masyarakat yang telah bervideokan sudah sampai berlebihan, maka sebenarnya sudah saatnya kita sadar bahwa ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Dan ini sebenarnya sudah ada potretnya. Dari memuji berlebihan ada potretnya, dari menjadikan wasaid ya kuburan sebagai perantara antara Allah dan hamba sudah ada potretnya. Itu semua sudah terbukti bisa menjadi jalur menuju kesyirikan. Kita tidak boleh ikut sebenarnya. Cuma memang kita harus pelan-pelan kepada masyarakat, supaya bukan pelan-pelan maksudnya menyembunyikan ilmu, tapi maksudnya mendakwahi dengan hikmah. Dan satu ketika kita masuk sebuah masjid, Masya Allah, ada papan tulisan gitu kan, nama-nama yang telah selesai tabungan grup ziarah, terus rute ziarah A B C A D B D D guru sampai ke Jawa, akhirnya sampai ada mantan presiden Indonesia, ya pokoknya mantan presiden Indonesia lah. Jadi terus kemudian yang tabungan bulan ini yang telah setor, Masya Allah, saya bilang macam umroh, saya bilang ya Allah ya. Tapi mau gimana lagi, itu memang sudah dari Jawa sebenarnya. Lalu kemudian teman-teman yang imigrasi melanjutkan itu di tempat mereka tinggal, mereka berdomisili, dan akhirnya itu terus berlangsung. Itu sebenarnya apa catatannya? Catatannya adalah ya, apakah mereka sudah melakukan perbandingan atau penambahan ilmu, upgrade ilmu tentang akidah? Apakah itu selalu dibenarkan? Apakah itu tidak menyelisihi? Apakah itu tidak mengkhawatirkan?
Itu aja. Makanya sebenarnya mereka ini sebenarnya masih terbuka karena mereka artinya banyak yang tidak tahu, ikut-ikutan semata. Meneruskan, namanya meneruskan. Nah, maka teman-teman di sini ya hendaknya punya apa namanya peranan lah, mulai sedikit demi sedikit. Wa kama huwa al-hasilu min ibadil qubur al-yawm. Ini sebenarnya agak berat nih. Dan sebagaimana yang telah terjadi dari penyembah kubur. Ingat ya, penyembah kubur itu jangan cuma ingat Indonesia. Luar negeri pun parahnya banyak. Ya, sampai makam itu yang dihias. Mungkin ada yang pernah lihat dokumentasinya di satu negeri, bukan di luar negeri ya, di suatu negeri itu sampai ya dibuat apa namanya, makamnya itu dibuat hiasan, dibuat penutup, dan penutupnya itu sampai dicium-cium, diraba semacam Ka'bah, persis kayak Ka'bah. Bahkan di bagiannya mulai diambil-ambil dijadikan sebagai jimat. Baik. Kalau kuburan kenapa dibuat penutup? Ini kalau sampai tidak ada penutupnya dan cara ngalap berkahnya seperti itu, hancur kuburannya. Iya, makan semen cuma berapa tebelnya sendiri. Orang itu berdesa-desakan, dua hancur kuburannya, jeblos. Maka dibuatlah dari besi, tirai penutup. Baik. Dan ini mempercantik Ubad al-kubur al-yawm fi katsirin min al-amsar, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat atau negeri yang demikian ini. Terus yang kelima, al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-qauliyah wa ayatillah al-qur'aniyah. Ternyata yang membuat kita itu punya keyakinan yang keluar dari keyakinan benar itu ternyata kurang atau lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah. Kapan Anda lalai mentadaburi ayat-ayat Allah, ternyata itu membuat kita bukan cuma orang yang hajar, orang yang nggak peduli dengan tanda Allah, tapi juga membuat keyakinan menyimpang. Dan ini sudah terjadi. Ada orang-orang penyembah materi, kalau kita bisa bilang tuh ya dia berpaham ya alam semesta ini semuanya itu adalah bisa menjadi pemilik ruh, punya ruh. Tidak ada Allah di tengah-tengah situ, adanya ruh. Dan dia lupa bahwa namanya tanda-tanda bahwa semua alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang namanya kauniyah. Dan ayat-ayat Al-Quran itu adalah tanda-tanda Allah Al-Quraniyah. Kalau kita sampai lalai mentadaburi ayat-ayat Allah, bahkan sampai ayat Quran kita tidak sempat mentadaburinya, kita hanya sebagai pembaca semata, kita tidak sedang itu bagus, baik baca Quran, tetapi kita tidak sedang menggunakan Quran itu dengan semestinya. Kan Quran itu tujuan kita beranzalnahu ilaika liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan tujuannya supaya direnungkan. Karena kalau cuma membaca, semua yang muslim dan non muslim bisa baca. Non muslim ini bisa baca maksudnya apa? Maksudnya mereka yang punya riset untuk Quran. Mereka bukan hanya baca hafal Quran, tetapi yang nggak bisa di mereka itu adalah tadabbur. Tadabbur itu hanya untuk yang punya iman. Karena ketika ayat itu mengatakan makna A, B, C, D, diaminkan oleh iman dia, dijadikan sebagai tambahan kekuatan keyakinannya. Nah, kalau mereka ini yang riset-riset, yang pintar-pintar dengan non-muslim, dengan Quran sampai hafal, tapi nggak bisa tadabbur, karena ketika mereka benar-benar tadabbur, yang sebenarnya tadabbur, pasti masuk Islam. Nah, ini masalahnya ya. Kita ini justru malah sekarang jarang tadabbur. Bentar lagi Ramadan, syahrul Quran, bulan Quran, maka coba targetkan ya tetap bacaan bertambah, tapi ada kita mulai mentadabburi dari tafsir-tafsirnya, dari membaca terjemahan dan tafsirnya.
per ayat demi ayat. Mungkin di Ramadan ini kita dapat 1-2 faedah, tapi yang paling membahagiakan Ramadan ini kita berhasil memulai tadabbur yang puluhan tahun kita pernah tahu tapi nggak pernah mulai. Ramadan kedepannya mungkin sambil catat 3-4 faedah, tapi terus mulai tadabbur. Kenapa? Sekali lagi, manfaatnya bukan sekedar kita menyikapi Quran dengan semestinya, tapi kita terjaga dari paham yang keliru. Jadi poin 5 ini, kelalaian dari mentadabburi itu adalah sebab dari seseorang punya paham yang keliru. Dan banyak paham yang keliru itu karena tidak mentadabburi ayat yang benar. Ya. Misalkan ya, fawailul lil musallin, dia adalah orang yang paling benci dengan sholat. Kenapa? Karena dia baca fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Jadi dia adalah orang yang tidak akan pernah sholat. Dia melihat daripada ayat ini, justru orang sholat itu dapat kerugian. Sementara ayat-ayat yang lain itu menggambarkan sholat itu adalah ujian. Dia tak pintar tadabbur. Ya. Maka tatkala dia tidak mentadabburi dengan sebenar tadabbur, artinya dia tidak membaca ayat Quran ya dengan tadabburnya, dia hanya sepotong ayat lalu dia berhenti, maka dia akhirnya membenci sholat. Justru sholat itu menjadi petaka karena dia ingatnya wail, celaka bagi orang yang sholat. Ini menyimpang pahamnya. Iya, dari apa? Dari tidak tadabbur. Dia cuma dapat potongan ayat, dia iakan, tidak ingin mengerti kejelasan seluruh ayatnya. Dan dia tidak ingin baca tafsir ulamanya. Orang-orang yang mengatakan yang lainnya kafir, itu kan karena dia salah tadabbur juga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi siapa saja yang menggunakan hukum selain hukum Allah, hukum Al-Quran dan hadis, maka dia kafir. Seketika dia langsung bilang setiap orang-orang ini berarti kafir, karena mereka semua sedang dan pernah menggunakan hukum selain Allah. Dan ini karena dia baca ayat potongan dan tidak ditadabbur. Ngeri gitu. Nah, kalau kita baca kan ayatnya 3, wa man lam yunzil fa kafir, wa man lam yunzil fa ulaika hum dhalimun, wa man lam yunzil fa ulaika hum fasiqun. Ada 3 sifat, enggak cuma 1 sifat. Jadi bisa jadi kafir, jadi dhalim, bisa jadi fasik. Enggak selalu kafir semua. Jadi enggak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung tiba-tiba kafir satu kelompok. Ada 3 kelompok, bisa jadi dia zalim, bisa jadi dia fasik. Itu kalau enggak ditadabburi enggak dapat. Kalau dia nggak baca terjemah, dia nggak baca tafsir, terus gimana? Kami ini kan nol bahasa Arab, nol modal untuk mentadabburi. Kita hanya bisa baca yang terjemahan tafsir yang di Indonesia kan. Alhamdulillah, bacalah, mulailah. Kapan ada masalah dan sudah dipahami, tanyalah. Kayak gitu aja polanya. Baik. Kita semua juga pengajar-pengajar ini pun nggak semuanya bisa langsung paham pada ayat-ayat yang jelimet. Apa yang dilakukan? Tanya kepada yang lebih senior, kepada yang ahli lagi. Tanya. Nggak bisa lewat telepon, lewat pesan. Kalau nggak terus cari bagaimana penjelasan ulama-ulama yang telah direkam. Belajar lagi, terus belajar lagi. Sama. Jadi teman-teman pun sama. Tinggal mulai saja. Jadi jangan sampai kekurangan kita membuat kita berhenti. Mulai sempurnakan kekurangan. Baca tafsirnya, baca terjemahan Al-Qur'annya. Ada yang tidak dipahami, ditanyakan, didiskusikan. Baik. Hatta dhannu anna min maqbul bashar wahda. Ini perhatikan parahnya.
Ketika ada kelompok di tengah manusia yang tidak mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ini belum ayat Quran gitu kan, cuma ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini tentang alam. Indonesia ya kaya akan alamnya. Lalu kemudian dia melihat kekayaan alam ya yang diolah oleh manusia-manusia ini adalah apa? Titik peradaban, titik kemajuan. Kalau kekayaan alamnya pindah diolah sendiri, dikembangkan, kita bukan hanya kaya alam tapi negara kaya, negara maju. Hatta donu, sampai akhirnya mereka mengira bahwa semata-mata alam inilah yang membuat kemajuan, dan kemampuan manusia yang mengolahnya lah yang bisa membuat kemajuan. Sehingga akhirnya mereka perang nuklir cuma untuk berebut alam. Perang nuklir cuma untuk berebut alam. Karena ini melihat alam, karena dia melihat siapa yang menguasai alam ini, maka dia akan menjadi negara kemajuan, berkemajuan paling tinggi bahkan. Itu sudah hilang, Allah itu nggak ada lagi. Allah nggak ada lagi bagi mereka. Seakan seperti itu. Dan ini kan yang terjadi pada hari ini, yang diberitakan secara internasional. Tapi dibaca dengan buku ini, yang mungkin hanya beberapa lembar saja sudah dapat disimpulkan. Ternyata tidak tadabbur alam yang benar. Ya salah. Bahkan yang lebih sederhana saja deh, di daerah-daerah pedalaman, di Kabupaten Jambi, Anda akan temukan orang-orang yang masih memahami bahwa ya di titik kebun ini, di titik semak ini itu ada roh tersendiri. Dia punya pemiliknya, pengaturnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kapan mereka ke situ diganggu, padahal itu jin sebenarnya. Kapan mereka di situ diganggu, tapi bagaimana Allah nggak hadir di tengah-tengah mereka di situ? Padahal alam semua ini kalau direnungkan dengan benar, dengan arahan yang tepat, akan menyatakan bahwa hanya ada satu sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati juga salah merenung alam. Baik, azan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas
Jadi kita lanjut, fasaru yu'addimuna al-bashar wa yudifuna hadhihi al-ihtiyat ila majhudi ihtira'i wahdah. Maka jadilah orang-orang sekarang ini ya takutnya kepada orang juga. Ya. Negara pemberitaan internasional misalkan takuti negara A karena dia punya nuklir. Ini juga punya nuklir, saling menakuti. Kemudian seakan-akan kalau kita baca itu kita hanya bisa Allah di mana? Perasaan Allah yang Maha Kuasa yang membuat mereka bisa buat nuklir yang senjata ditakuti oleh banyak negara, saling menuduh ini buat nuklir saling menuduh karena ingin saling senjatakan biar punya senjata yang mematikan. Itu siapa yang membuat mereka bisa membuat demikian? Padahal kalau ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang menciptakan mereka, pikiran mereka dan karya mereka itu Allah. Jadi yang menciptakan nuklir itu ya Allah. Cuma mereka itu lupa, mereka tidak sadar bahwa itu semua bukan usaha mereka. Itu semua Allah yang telah cipta. Makanya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di Madinah yang awalnya Yathrib diganti menjadi lebih beradab Al-Madinah, artinya kan kota. Padahal itu distrik yang isinya tentang pertanian, perkebunan, tidak ada gedung tingginya kan. Tak seperti di Romawi, tak seperti di Paris, Persia, tak. Gedung-gedung besar, tentara-tentara elit, ya senjata lengkap, tak ada. Jadi ketika mereka datang kaum muslimin, mereka datang ke Rom untuk melakukan Rom dan mereka berhasil, ke Persia melakukan Persia dan mereka berhasil. Kaum muslimin di jalan hanya senjata ya umumnya masyarakat, apalagi masyarakat yang masih bercampur dengan pertanian, tidak ada alat-alat canggih di situ. Mereka di saat malam hari baca Quran, terdengar suara ngiungannya, tadabbur ayat, besok paginya perang, gitu-gitu aja. Tapi menang. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kemenangan. Allah yang memilih siapa yang pantas dimenangkan. Mereka enggak, itu hilang di dunia internasional, hilang. Ini mau baca berita gitu kayak kita diuji ketauhidan gini. Ya salah. Kok ini takut sama ini cuma gara-gara nuklir? Ya maksudnya karena fasaru yu'addimul basar, karena mereka lupa Allah, mereka akhirnya saling menakuti manusia. Ini takut ini takut ini sekutu, saling antar manusia, saling menakuti antar manusia, mengagung-agungkan antar manusia. Dan mereka saling berebut, ya, saling berebut untuk menjadi yang paling besar, paling kuasa, paling jaya dalam apa? Dalam materinya. Mereka tempuh segala cara hanya untuk masalah ihtira' wahdah, supaya mereka paling tampil sendiri. Padahal lam yatafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man awjada hadhihi kainat. Tidak ada di antara mereka yang terfikir, yang mau melihat siapa yang mengadakan kehebatan di tengah-tengah mereka. Wa hadhihi khasa'is al-bahirah, yang membuat mereka sekarang ini serba dalam teknologi canggih. Siapa? Dan ini poin nomor 5 ini adalah yang harus direnungkan di zaman ini. Ternyata jatuh dalam kesyirikan dalam kecanggihan. Kecanggihan teknologi, kecanggihan materi. Jatuh dalam kesyirikan. Jadi syirik itu bisa masih terjadi walaupun zaman telah modern. Atau orang udah zaman modern ini, tak bahas lagi syirik. Justru ini adalah hilangnya syirik di zaman seperti itu. Mana bacaannya nomor 5? Sebab nomor 5. Kecanggihan ternyata menjadikan orang jatuh dalam kesyirikan. Kapan itu? Ketika mereka lalai tadabbur akan dibalik semua kecanggihan. Siapa yang mengadakan? Siapa yang harus diagungkan? Kenapa yang punya nuklir kok malah ditakuti? Bukan zat yang membuat dia bisa buat nuklir yang ditakuti, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah balas di ayat-ayat yang lain. Awal yang dulu
fi malakutis samawati wal ardh, apakah mereka tidak pernah melihat di seluruh kerajaan langit-langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai'in, segala apapun telah Allah ciptakan di dalam langit dan bumi. Sampai ya yang jelimet-jelimet apa chip ya chip yang bisa menerbangkan alat-alat perang tanpa harus ada orang di situ, itu Allah min syai', sekecil apapun itu Allah bisa. Yang bisa kan itu Allah sudah tegaskan. Tapi kita nggak baca ayat ini, jelas ya. Kita aja mungkin jarang baca ayat ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wa anzala minas sama'i ma'a, Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah turunkan dari langit air, fa akhraja minas samawati rizqan lakum, Allah tumbuhkan dari air itu buah-buahan dengan banyak, samawat, beragam jenis sebagai rezeki untuk kalian. Itu pertama. Ada penghijauan, ada kehidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat. Wasakhkhara lakumul fulka, dan Allah jadikan perkembangan ekonomi. Sakhkhara lakumul fulka, Allah bentangkan lautan bisa dilewati oleh kapal. Bisa dilewati oleh perahu. Litajriya fil bahri bi amri, supaya kalian bisa melabuh di atas air tersebut. Karena bumi ini 2/3-nya air. Bayangkan kalau nggak bisa berlabuh, nggak akan maju. Nggak akan maju. Kenapa orang itu bisa maju? Karena dia menjajah, dia benar-benar lintasi lautan. Allah yang bisa kan gitu. Dia mau buat pesawat terbang, bahan pesawat terbangnya nggak ada di negerinya, ambil dari negeri lain lewat air. Kalau lautan itu nggak bisa dilewati, selesai. Nggak akan ada orang yang negara yang punya pesawat terbang, senjata-senjata keren dan handal, nggak ada. Itu semua akhirnya kosong. Allah buat kuncinya, lautan yang bisa menjadi jalur perdagangan, perekonomian. Wasakhkhara lakumul anhar, bahkan sungai pun Allah jadikan takluk untuk kalian. Ya, kapan sungai tidak takluk lagi? Dia akan menjadi bandang. Sebagai kita pernah lihat, barusan kita saksikan di saudara kita. Kapan dia sudah tidak takluk lagi kepada manusia, tidak melayani lagi, dia akan menjadi monster yang seram, bandang, semua tenggelam. Hatta yang tinggi di bukit ternyata terlewati olehnya. Ada bisa lebih tinggi lagi itu volume airnya. Semua dari izin Allah. Tapi kapan Allah masih jadikan, mohon maaf, sungai kita ini, sungai apa? Batanghari, masih nggak pernah lewat dari batas volumenya, tunduk, masih melayani manusia, itu bukan karena dia mau seperti itu, karena ada yang perintah Allah. Kapan Allah ingin meluapkan sampai sini? Waliyadzubillah. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain, Allah jadikan Allah jadikan matahari dan bintang dan bulan ya tunduk untuk kalian. Da'ibain, yang mereka senantiasa berputar, bergantian. Kapan mereka kalau nggak tunduk, kacau balau, kalian nggak akan ada kehidupan. Bumi sama matahari berapa besar? Hancur dah. Kalian makanya dalam kasus kejadian hari kiamat, apa yang ini? Wa idza syamsu kuwirat, dan matahari tatkala kuwirat dilipat kata ulama seperti melipat seseorang kertas, tidak ada cahayanya, gelap. Kenapa? Setelah dilipat, diremes sama Allah, dilemparkan ke neraka sebagai bahan api neraka. Sudah saking jengkelnya Allah sama orang yang berbuat syirik dan gak tahu diri. Nunggu sampai hari kiamat, Allah masih beri kesempatan. Dia sudah syirik, dah parah banget. Matahari dikubirat, dilemparkan. Dalam tafsir surah pertama Syukur itu dilemparkan ke neraka jahanam sebagai bahan bakar neraka jahanam. Jadi bahan bakar neraka jahanam bukan hanya manusia, batuan, matahari. Sudah nggak ditunjukkan lagi untuk manusia, tapi untuk menyiksa manusia. Kalau masih melayani manusia, itu Allah tunjukkan berarti. Wasakhkhara, masih melayani? berarti masih Allah. Coba lihat matahari, sinarnya masih melayani kami.
Berarti Allah masih izinkan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah jadikan untuk melayani kalian malam dan siang. Ada malam, ada siang, ada malam untuk istirahat, ada siang untuk bekerja. Tidak sekedar siang saja, tidak malam saja, tidak, ada kehidupan. Wa ataakum min kulli mas'altum. Allah berikan apa yang kalian minta. Bayangkan banyak penduduk ini mintanya aneh-aneh. Allah datangkan masing-masing. Sehingga di satu negeri itu ada yang seperti ini gedungnya, rumahnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu adalah di antara masing-masing dikabulkan oleh Allah. Sampai akhirnya terjadilah negara. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kamu mau hitung-hitung nikmat Allah, nggak mungkin mampu menghitungnya dengan sempurna. Kalau satu dua bisa, tapi kalau sempurna nggak bisa. Jadi ternyata tidak mentadaburi kecanggihan awal kesyirikan, atau mungkin lubang-lubang kesyirikan, membahayakan. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini sebenarnya merujuk mengulang materi yang sebelumnya, tapi kita bahas ini karena nampaknya ada faedah yang baru. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Bila ada pertanyaan sebelum tutup, kami persilakan. Rahmatullah. Strategi gimana saya berbeda kan diperbolehkan Baik, itu semua mempertimbangkan satu, kelemahan kita, dua, kelemahan kita, terus keterbatasan, kelemahan kemampuan kita, terus kelemahan kita lah. Terus yang kedua itu melihat kepada kemampuan kita dalam membaca dan mentadabbur. Karena kelemahan kita itu adalah tidak bisa bahasa Arab atau tidak paham bahasa Arab itu secara maknanya, terjemahnya pun sulit kadang. Itu kelemahan. Terus kemudian mentadabbur itu menggunakan akal untuk merenung, terus kemudian menyimpulkan. Itu kita jarang berkehidupan dengan demikian, sesuatu yang sangat-sangat asing di kehidupan kita. Itu kelemahan kita. Terus mempertimbangkan kemampuan kita. Ketika kita mampu membaca dan itu lebih cepat membaca, itu nggak setara seimbang dengan tadabbur kita. Sementara imam-imam itu bacanya cepat, maksudnya bacanya banyak, tapi tadabburnya itu setara dengan cepatnya baca. Kita ini tidak imbang. Itu kemampuan yang aneh. Bukan aneh ya. Itu kemampuan yang harus kita sadari. Siapapun kita, hatta semua kita yang hidup di akhir zaman, di belakangan ini, ya, yang ilmu menurun gitu. Ulamanya mulai banyak diwafatkan oleh Allah. Jadi maka yang maslahat itu adalah untuk kita membaca. Terus tadabburnya kapan, Ustaz? Tadabburnya itu sedapatnya. Karena itu yang lebih sesuai dan lebih masuk kepada kemampuan kita. Kalau seandainya ada saran dari beberapa pengajar, Ustaz, jadikan tahun ini tahun tadabbur, baca paling nggak khatam, tapi tadabbur. Karena selama kita ketemu Ramadan, targetnya selalu khatam. Dan itu sudah terjadi. Yang belum pernah terjadi seumur hidup, tidak khatam tapi tadabbur, nggak selesai tapi minimal terjadi, terlaksana. Baik, ini saran. Tetapi dalam proses menjalankannya sering ada kelalaian. Dia mentang-mentang tadabbur, tidak baca, teman sibuk baca, dia tadabburnya tidak dalam pengawasan, tidak dalam pendidikan. Sehingga tadabburnya apa? Semaunya. Maksudnya semaunya itu, ya dia baca tafsir, dia baca terjemah, habis itu baru baca sebentar sudah lelah tidur.
Jadi tidak disiplin. Jadi tadabburnya nggak ngena juga. Akhirnya banyak justru bosan. Banyak akhirnya main HP. Karena tadabburnya pun dia bingung mau apa, pening. Full memori pusat. Pun nggak ada yang disiplinkan, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang negur. Akhirnya tadabur nggak serius, baca lepas, nggak dapat. Makanya untuk itu baca tadabur sedapatnya. Baca kencengin karena itu kita mampu, tadabur sedapatnya. Bukan meremehkan tadabur, kelemahan kita dan kemampuan kita yang ini. Kecuali kita mau upgrade terus bahasa Arab, insya Allah akan meningkat dan insya Allah akan berubah tuh nanti arahannya. Baik, itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ada banyak cerita mengenai kadang-kadang terganggu juga kan kalau terjadi perang nuklir katanya kan, kalau satu negara saja ada rilisnya dari seorang jenderal, kalau satu negara menekan tombol nuklir itu, maka negara lain itu akan secara otomatis menerbangkan nuklir. Artinya Nggak terhenti. jadi kalau terdeteksi itu ke negara satu misalnya kan, negara itu hancur, tapi dia bisa menerbangkan nuklir, artinya akan menerbangkan. Artinya rusak semua. Kiamat itu sudah diciptakan oleh manusia sekarang. Gimana? Tergantung nggak kita yang Betul. Itu yang kami juga ya gambarkan. Itu sesuatu yang mengganggu akidah kita. Apalagi mereka menghadirkan data, analisis dari seorang ahli. Itu semua akurat. Dan itu mengganggu akidah kita. Maka bagaimana seorang yang berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala terus mengingat-ingat kota Madinah, Romawi, Persia. Madinah, Romawi, Persia. Madinah, pekebun, pedagang, ternyata ngalahkan Romawi. Mengalahkan dalam arti bukan hanya menguasai menduduki Romawi dan Persia, tapi menghapus, ya, menghapus maksudnya semua tatanan menjadi Islam semua, lingkupnya pun syar'i semua. Makanya di Spanyol masih ada nilai Islam yang pernah terjadi di sana. Intinya kita ingat itu hanya untuk membuat kita bahwa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka bisa seperti ini, Allah yang ciptakan. Mereka bisa berkarya sehebat ini, Allah yang ciptakan. Berarti semua ini semua kalau terjadi Allah kehendaki. Bukan mereka mau. Itu aja. Jadi kita harus terus kembalikan itu semua kepada Allah, kaitan kepada Allah Subhanahu. Itu pesan kami. Karena kalau Anda baca berita, lalu kemudian Anda merasa takjub, terus lalu Anda kemudian juga merasa iya, pasti nanti akan syaitan masuk untuk melupakan, melalaikan tadabburnya. Baik. Makanya ini bukan apa istilahnya teori saja. Ini benar-benar langsung dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Kapan anda buka judul ya untuk searching materi agama, itu berita yang muncul nanti internasional di bawah. Kita tidak baca, dia muncul. Maka bagaimana Anda pahami itu? Maka Anda pahami itu dengan benar-benar kembalikan semua kepada Allah Subhanahu. Kita bukan ingin membuat kita tertinggal. Karena ini sudah zaman canggih. Ada saatnya benar itu. Iya. Semua yang mereka bisa analisa, kemampuan data itu semua dari Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan mereka, Allah yang menciptakan semua karya mereka. Jadi cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Kalau enggak nanti kita iya kan. Lalu bagaimana ke depannya kita menanggapi itu? Kita menanggapi itu akhirnya selalu sisipkan nilai-nilai Allah. Bahwa itu semua
kita ketemu teman kantor pasti ngomong kayak gitu, nanti ketemu teman yang lain cerita itu lagi. Kita sisipkan nilai-nilai Allah karena kita sudah berhasil mengembalikan itu kepada Allah. Jadi kita mungkin masukkan di obrolan teman-teman kita, iya tapi kan semuanya kan bisa itu Allah yang adakan. Apa ayatnya? Allah lakum ma ta'malun. Allah menciptakan mereka, Allah menciptakan semua karya mereka. Mereka mungkin nggak terima, mereka lanjut ngomong lagi. Yang jelas kita sudah sampaikan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang tugas kita. Obrolan ini selalu panas dan terus akan panas, entah nanti bagaimana ujungnya kita nggak tahu. Baik, Allah Ta'ala bersuara. Karena memang sekali lagi ya itu semua dahsyat ya, apa namanya, kayak bom aja kita nggak pernah lihat, senjata yang dipakai oleh tentara kita juga nggak pernah lihat, apalagi yang disebut nuklir kita pun nggak pernah tahu terus lihat bagaimana. Maka kita hanya bisa ya pasrah kepada Allah Subhanahu. Indonesia kan nggak kira-kira tak punya Indonesia nuklir. Ya, saya Indonesia kena 45. Jadi ini dia. Justru anak sering sampaikan ke santri-santrinya ini ya, bahwa kesempatan belajar itu ada batasnya. Kesempatan pendidikan itu ada batasnya. Kapan ketika Allah sudah kendaki ini sudah dekat hari akhir zaman, kapan Allah sudah kendaki harus ada kekacauan. Ya, ya ja'ala ba'sakum bainikum. Kehancuran itu dari kalian masing-masing karena saling menyerang, saling menjajah. Maka mumpung masih belum datang itu, kita masih sadar belum sampai di diri kita, belum sampai di daerah kita, belajar ya, sholat yang khusyuk, baca Quran sampai nangis, zikir sampai tumakninah, ya. Karena sudah ada gambar-gambar negeri-negeri Islam yang tidak merasakan ini, seperti Gaza, Sultan, terus mana lagi di Iran, di mana lagi itu sulit-sulit ya, ini sulit. Maka ayo syukuri nikmat ini. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.